Terlihat Anbin berada di dalam kamar dan sedang tidur nyenyak. Dia berpikir sudah kembali ke dunia aslinya, namun muncul notifikasi kembali. Apakah kau ingin mengakhiri hidupmu? Lalu terbangunlah Hanbin di sebelah monster-monster yang dia bunuh. Sampai terpikirkan oleh Hanbin untuk mengakhiri saat itu. Namun teringat kembali perjuangan selama ini untuk bertahan hidup. Maka kembali Hanbin mencoba membunuh satu persatu monster yang datang. Bertahun-tahun Hanbin terjebak di zona tutorial itu. Dia pun membangun rumah dari tulang monster yang dia bunuh. Hanbin berusaha berdamai dengan keadaan, tak mengikuti amarahnya. Namun lain dengan monster-monster yang ada di sana. Dengan satu serangan telapak tangan yang besar dari monster, hancurlah rumah buatan Hanbin yang dia buat dengan susah payah. Hilanglah kesabaran Hanbin. Dengan aura mematikan dan pengalaman selama bertahun-tahun, Hanbin siap menghadapi musuh yang semakin kuat. Belum apa-apa, musuh sudah mengeluarkan skill mematikan yang dilontarkan. Hanbin dengan wajah datarnya bingung. Mengapa monster-monster ini menyerang dengan serangan yang mematikan? Dengan mode bertahan dan Hanbin dapat menahan serangan tersebut. Anjing neraka itu pun terkejut, bagaimana bisa Hanbin masih bisa bertahan hidup. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan 3 kombinasi dasar digabung menjadi satu serangan kombinasi yang mematikan. Akhirnya Hanbin berhasil memusnahkan anjing neraka tersebut. Terlihat kembali estimasi yang sepertinya asisten dewa yang melihat biodata dari Ryu Hanbin. Dia terheran karena dia bisa bertahan hidup selama 20 tahun di zona itu. Betapa senangnya Hanbin karena pandangannya saat ini dipenuhi warna yang berbeda. Langit tidak lagi berwarna merah. Keluarlah Hanbin dari zona tutorial itu. Hanbin merasa heran, mengapa setelah sekian lama dia baru bisa naik ke level 5 dan dipindahkan dari zona tutorial. Misi terakhir adalah membunuh Dewi di dunia Ratna ini. Lalu terlihat status poin yang di luar nalar. Sudah ditunjukkan hadiah penyelesaian misinya, yang salah satunya bisa membuat kembali ke bumi. Setelah melihat-lihat notifikasi, muncullah makhluk seperti naga, berbicara, dan mengejar Hanbin. Mengapa dia manusia datang ke hutan yang saat ini dia kuasai? Saat ingin mengambil pedangnya, serangan naga itu lebih cepat yang memaksa Hanbin menyerang dengan tangan kosong. Dengan sekejap, melesaplah monster itu dengan pukulan di luar nalar milik Hanbin. Ceritakan jika di daerah itu ada seekor naga cerdas bernama Epir. Dia adalah kebanggaan dari kesatria di sana. Namun pada suatu ketika, pangeran di kerajaan ingin menunggangi Epir. Namun karena tidak mudah, terjatuhlah pangeran tersebut hingga tewas. Dan kesatria yang menungganginya dihukum mati. Dan Epir pun melarikan diri ke hutan. Ternyata yang bercerita adalah Wyvern yang dipukul oleh Hanbin. Dia berlevel 27. Dia menjelaskan jika naga itu memiliki 4 kaki dan sayap, sedangkan dia memiliki 2 kaki dan 2 tangan yang ada di bahu sayapnya. Terlihat Hanbin mengancamnya dan mencari informasi yang dia butuhkan. Wyvern memohon untuk tidak dibunuh dan menceritakan asal mula hubungan manusia dunia lain di warga Ratna. Awalnya mereka hidup akur dan rukun. Namun semua berubah saat beberapa orang dunia lain membunuh makhluk apapun yang ada di Ratna ini. Mereka mendapatkan X dan naik level. Jadi mereka ketagihan untuk naik level dengan alasan untuk membunuh Dewi yang ada di saat ini. Namun semua dapat dijeka oleh Barot sang Raja Pedang, Zenovia Ahmed, Garhan yang mengerikan, dan Holian sang Transcendentatis. 4 pahlawan ini telah membantai manusia dunia lain, dianggap sebagai kriminal di Ratna ini. Hanbin marah karena dia tidak tahu apa-apa, dia ditarik ke dunia ini. Terjebak selama bertahun-tahun di tempat yang seperti neraka baginya. Namun dia akan dimusuhi orang di seluruh benua Ratna ini, kalau ketahuan jika dia adalah manusia dari dunia lain. Wyvern tersebut berjanji tidak akan pernah memberitahukan kepada siapapun tentang Hanbin yang berasal dari dunia lain. Lalu terlihat Hanbin mendatangi sebuah guild
pembunuh dengan pakaian dan pedang besar. Yang mencolok, dia menjadi perhatian semua orang yang berada di sana. Hanbin mengatakan ke resepsionis Squid jika dia ingin menjadi seorang pemburu. Terlihat Hanbin meminta bantuan kepada Wyvern sebelum dia pergi ke kota. Dia meminta untuk membantu mencarikan pakaian untuknya. Dan Hanbin merasa sangat senang karena setelah sekian lama sendiri, dia bisa berbincang dengan makhluk lain saat ini. Wyvern tersebut menjelaskan pengetahuan umum di dunia Ratna ini pada Hanbin dan menjelaskan bahwa tidak semudah bertemu dengan Dewi di dunia ini. Jadi dia menyarankan untuk menjadi 4 pahlawan terlebih dahulu atau memiliki kontribusi yang besar di dunia ini agar dapat bertemu Dewi nantinya. Hanbin setuju karena hal itu sejalan dengan Quitland yang ada di kepalanya. Di sini diketahui jika orang lain tidak dapat melihat Quitland milik Hanbin. Wyvern memberikan saran pada Hanbin dan menyuruhnya untuk tidak gugup jika bertemu orang lain. Di situasi saat Hanbin mendaftar sebagai pemburu di Quitland dalam kota, dia mengatakan ingin menjadi pemburu pada wanita yang menjadi resepsionis tersebut. Ketika suasana menjadi berubah, semua orang bersiap-siap. Hanbin disuruh untuk meletakkan tangan ke batu pengukur, yang kemungkinan akan menunjukkan semua status dan statistik milik orang yang memegangnya. Bayangan dan khayalan aneh dari Hanbin muncul. Dia beranggapan dan berfantasi akan keluar statistik yang sangat luar biasa dan membuat seisi dunia gempar. Namun kenyataan berkata lain. Swordsmanship level 5 muncul pada batu pengukur, yang mengartikan bahwa Hanbin adalah seorang pemula. Semua orang yang bersiaga tadi menjadi tertawa karena ulah Hanbin, yang ternyata hanyalah seorang yang cupu. Biaya pendaftaran pun sangat mahal. Menurut Hanbin, dia mendapatkan uang dari bantuan Wyvern di hutan tersebut, yang susah payah mengumpulkan uang tersebut. Setelah selesai proses pembuatan identitas, Hanbin berusaha meminta misi yang menghasilkan uang yang banyak. Namun diserobot oleh seorang pemuda sombong yang lain mengambil misi penaklukan Dupion. Pria itu diketahui bernama Laude. Karena slot dari parti Laude masih tersisa 1 orang, resepsionis menyarankan Hanbin untuk ikut parti tersebut. Dan kebetulan di sana juga ada newbie bernama Atisa. Dia memiliki level 37, namun mengaku hanya berlevel 25. Hanbin yang mengetahuinya hanya diam, dan mungkin Atisa memiliki alasan sendiri. Dan terlihat Quidmaster yang merencanakan sesuatu setelah melihat Hanbin.